Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dapat menikmati hari pemberian Tuhan dengan penuh sukacita dan segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Amin. Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan rasa syukur kita di dalam doa dan juga memohon tuntunan dari Tuhan dalam kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan memberikan kami kehidupan, kekuatan, pemeliharaan yang tak pernah habis-habisnya. Kami bersyukur Tuhan menjaga, melindungi kami senantiasa. Terima kasih ya Tuhan. Ajarlah kami untuk terus dapat merenungkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga hati kami senantiasa penuh dengan rasa syukur dalam menjalani hidup sehari-hari. Bapa kami yang baik, saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk memiliki telinga, hati seorang murid, sehingga firman-Mu dapat kami terima, dapat bertumbuh, dan berkembang serta berbuah dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, bacaan kita hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 13. Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Judul perenungan kita adalah tetap mengerjakan keselamatan. Saya yakin Bapak Ibu pernah menyaksikan bagaimana taatnya pengguna jalan ketika ada polisi yang berjaga. Pengguna jalan tidak akan berani melanggar lampu lalu lintas, tidak akan berhenti melebihi garis yang disediakan, kecepatan diatur sedemikian rupa, menggunakan helm, kaca spion yang lengkap, dan tidak ketinggalan surat-surat. Betapa taatnya pengguna jalan ketika ada polisi yang berjaga dan melakukan pemeriksaan. Tapi beda jika tidak ada penjagaan dan pemeriksaan. Bisa jadi tidak ada surat-surat, bahkan melanggar rambu-rambu lalu lintas dan mengerjakan semuanya sesuai keinginan diri sendiri. Dari hal ini kita belajar bahwa taat rambu-rambu itu perlu dilakukan baik pada saat ada penjagaan maupun yang tidak kalah penting pada saat tidak ada penjagaan. Sebab menyangkut keselamatan bersama. Pesan Paulus kepada jemaat Filipi adalah supaya mereka tetap mengerjakan keselamatan mereka sekalipun tidak ada Paulus di tengah-tengah mereka. Sehingga mereka mengerjakan keselamatan bukan karena ada Paulus yang dianggap layaknya pengawas, tetapi lebih kepada kesadaran sebagai umat Allah yang punya tanggung jawab, sebagai umat Allah yang dewasa dalam iman, dan sebagai umat Allah yang meneladan kasih Allah dalam hidup sehari-hari.
Mengerjakan keselamatan bukan hal yang mudah, sebab ada banyak godaan yang menghadang. Godaan-godaan itu membuat kita jatuh dalam dosa sehingga gagal menyatakan kasih Allah melalui hidup kita. Contohnya, mumpung tidak ada Paulus, saya tidak mau ikut ibadah dulu deh. Mau layeh-layeh dulu. Kalau ada Paulus kan diawasi terus. Mau tidak mau harus ibadah. Nah, contoh seperti ini adalah contoh iman yang belum dewasa. Masih bergantung pada orang lain. Allah menghendaki kita dewasa dalam iman, sehingga melakukan kehendaknya bukan berdasarkan ada tidaknya pengawas, melainkan karena kesadaran diri sendiri bahwa kita memang perlu ibadah, perlu berkomunikasi dengan Allah dan sesama di dalam ibadah. Tanpa ibadah, saya merasa kosong dan kurang berdaya. Ibadah memberikan saya daya untuk hidup, memberikan saya daya untuk mengerjakan apa yang telah Tuhan percayakan untuk saya kelola. Mengerjakan keselamatan juga tidak mengenal umur, baik muda ataupun tua. Semua punya tanggung jawab yang sama, yaitu mengerjakan keselamatan yang telah kita terima, sehingga keselamatan itu tetap ada di antara kita dan menghadirkan damai sejahtera bagi kehidupan bersama. Mari kita terus mengerjakan keselamatan kita, sebab itu yang dikehendaki Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, firman-Mu menyadarkan kami bahwa kami adalah manusia-manusia lemah. Sering kami melakukan kehendak Tuhan karena ada yang mengawasi. Kami melakukan kehendak Tuhan karena ingin dilihat, dan banyak hal lainnya. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan, mengerjakan keselamatan, bukan karena orang lain, tetapi karena memang kedewasaan iman di dalam diri kami kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin mulia melalui kehidupan yang kami jalani. Ajarkan kami ya Tuhan, proses kami sedemikian rupa sehingga kami bisa dewasa di dalam iman dan menunjukkan kasih Tuhan melalui kehidupan yang kami jalani. Kami juga memohon ya Tuhan, Tuhan memberikan kami kekuatan, tuntunan dalam kami mengerjakan segala sesuatu di hari ini, hari pemberian Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkaryalah melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.